Mempersilakan Pak Trigunadi selaku pembicara malam ini, yang kebetulan juga menjadi CEO dari Yamed Indonesia. Kepada Pak Tri mungkin bisa, open mic, kita Oke, oke. baik. Ya, Terima kasih Pak Tri sudah berkenan baik, sharing malam ini. sama-sama. Langsung saya mulai aja. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para bunda, mungkin ada ayah juga ya, Iya. yang ada di Zoom meeting kali ini. Nah, malam ini kita bahas tentang stimulasi. Jadi kita akan bahas tentang stimulasi motorik dan sensorik anak usia dini. Nah, ini yang seringkali jarang dibahas ya. Dari kemarin-kemarin itu yang lagi rame itu speech delay gitu ya. Padahal speech delay itu salah satunya disebabkan karena kondisi di mana ini kemampuan dalam motorik sensoriknya bermasalah. Jadi ini yang menjadi masalah tapi tidak diketahui gitu ya, tidak disadari oleh para ayah bunda semuanya. Nah, mohon di mute. Oke, saya akan izinin share screen untuk membahasnya. Kita akan membahas tentang stimulasi motorik dan sensorik. Nah, kalau kita ngomongin tentang motorik dan sensorik itu sebenarnya seru banget nih. Kita akan bahas tentang bagaimana tangga-tangga perkembangan di mana tangga ini tangga yang paling bawah, tangga yang harus mateng, tangga yang harusnya paling dasar diberesin gitu. Tapi seringkali para ayah bunda nggak nyadar. Yang dipentingin bicara, 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 dan bicara. Padahal bicara nggak ada artinya apa-apa kalau si sensoriknya masih belum matang. Si motoriknya masih belum matang. Nah, ini berdasarkan teorinya dari Pyramid of Learning dari Barbara Vallon, dan ini ada dua ahli yang nantinya mengemukakan tentang piramida pembelajaran ini nih. Jadi piramida pembelajaran pada anak itu fondasinya adalah sensorik dan motorik. Nih, kalau dilihat di layar ya, itu language atau bahasa atau bicara itu dipondasikan oleh, tuh lihat tuh garis yang paling bawah namanya the senses atau sensorik. Dan di atasnya namanya motorik atau motor coordination. Nah, jadi betapa pentingnya sensorik dan motorik ini penting untuk dimatangkan. Ibu Poppy tolong di mute ya. Oke, jadi pemahaman dasar tentang sensorik dan motorik ini harus perlu diketahui oleh para orang tua. Jadi pemahaman ini yang penting sekali diutamakan justru ya. Dan itu tadi yang harus kita matangkan termasuk nantinya ini menjadi dasar pondasi pembelajaran anak-anak di PAUD, pembelajaran anak-anak di playgroup dan TK. Jadi ingat tuh, pembelajaran anak itu bukan justru calistung, bukan justru tingkat-tingkat atas, tapi yang mendasar ini. Nah, kemampuan sensorik diperlukan sekali itu sebagai pondasi untuk kemampuan motorik anak dan bahkan nantinya untuk berbicara, bahkan untuk belajar akademis tadi. Nah, jadi kalau kembali lagi ke piramid inilah tuh, paling atas sana ujung itu namanya formal learning, yaitu reading, writing, and mathematics. Itu ada pondasi-pondasinya ternyata. Nah, pondasi itu yang paling mendasar ternyata adalah sensorik dan motorik ini. Nah, sensorik di dalam tubuh manusia itu ada 8. Nah, ini yang seringkali belum pada paham nih. Seringkali bahkan orang awam taunya indera itu cuma ada 5. Nah, the senses itu cuma ada 5. Ternyata ada 8. Jadi ilmu pengetahuan ternyata bertambah terus sampai memasukkan juga indera yang penting banget justru yang 3 ini. Nah, yang pertama adalah indera taktil atau raba. Yang kedua adalah indera proprioseptif atau namanya otot sama sendi. Dan yang ketiga adalah indera keseimbangan yang letaknya di telinga dalam kita. Jadi kalau keseimbangannya bermasalah, waduh, payah, anaknya jadi cemas, penakut, bahkan muntah saat nantinya beraktivitas kayak gitu. Itu yang nantinya
harus menjadi pemahaman. Ada 8 indera ini, dari mulai taktil, proprioseptif, vestibular, penciuman, pengecapan, visual, penglihatan, auditori, pendengaran, dan interoception atau interoceptif. Nah, kalau indera ini bermasalah, itu akan mengalami yang namanya SPD atau sensory processing disorder atau gangguan pemrosesan sensori. Nah, nantinya udah kelihatan tuh anak-anak yang bermasalah dengan gangguan sensorik tadi. Nanti bisa seeking, bisa mencari, atau bahkan avoiding, atau nantinya dia akan menghindari. Jadi ketakutan lah gitu. Anak-anak yang sensitif terhadap sensori itu ketakutan banget tuh. Takut naik ayunan, takut naik trampolin, takut monkey bar, takut naik lift, takut disisir rambutnya, takut masuk makanan tertentu. Disebutnya namanya picky eater, selective eater gitu. Terus nantinya tidak mau rambutnya dipotong, tidak mau kukunya dipotong pakai gunting kuku, tidak mau matanya itu melihat blitz gitu, tidak mau mendengar suara yang agak keras dikit atau bahkan mungkin suara-suara tertentu, misalnya ada blender, ada AC, ada mobil gitu ya. Jadi nanti tutup telinga. Terus sangat sensitif terhadap bau, bahkan nantinya muntah kalau ada bau tertentu gitu ya. Dan bahkan minta dibuang label baju yang ada di belakang kalau dibeliin baju baru gitu. Dan bahkan bajunya ya udah Barenggo nih, Barenggo tuh kumbah garing dienggo. Jadi bajunya itu aja terus akhirnya. Dan bahkan tidak mau disentuh, tidak mau dikelitikin, jalannya jinjit kalau nantinya jalan tanpa alas kaki gitu tuh. Jadi nantinya akan banyak masalah kalau gangguan sensorik terjadi. Itu baru yang avoiding, belum lagi yang seeking. Seeking itu yang justru mencari, jadi memasukkan benda ke mulut, kalau makanan tertentu dicium-cium dulu gitu, dan seterusnya. Nah ini nanti di makalah sudah saya tampilkan gitu ya, untuk bagian sensorik raba itu kalau ciri-ciri yang sensitif seperti apa, ciri-ciri yang seeking seperti apa. Jadi nanti tinggal dilihat aja ini, karena saya waktunya pemaparan cuma 15 menit ya. Jadi ini nanti tinggal dilihat, kalau yang avoid itu nggak mau, kalau yang seeking adalah yang dia mencari. Dua-duanya bermasalah loh ya. Jadi ini kanan dan kiri ini semuanya bermasalah. Yang oke adalah yang normal gitu ya. Yang normal itu ya berarti sensorinya adalah yang fine-fine aja, tidak ada masalah dengan sensorik gitu tuh. Ini yang pertama adalah taktil atau raba. Nah, raba itu nanti ada 4 di bagian tubuh kita. Jadi ini bagian kaki, ini yang tampilan slide yang pertama. Ini yang kedua dari tangan. Yang di tangan itu ya tadi tuh, kalau misalnya avoid seperti apa, yang seeking seperti apa. Nih, yang badan nih, jadi yang badan itu yang avoid itu cenderung tidak mau dipeluk, tidak mau pakai baju baru, tidak mau pakai baju kasar. Kalau yang seeking justru akan dia nempel-nempel orang gitu. Kalau yang wajah nih, di bagian wajah ini ya tadi, kalau yang avoiding ada picky eater, selective eater. Kalau yang seeking justru memasukkan makanan ke mulut, gigit-gigit kuku, gigit-gigit benda, ngenyot jempol. Nah, kayak gitu. Itu yang seeking di bagian raba, bagian wajah dan mulut. Nah, ini yang raba secara keseluruhan untuk stimulasinya ya. Jadi ini nanti tinggal dibaca saja, stimulasinya bisa pakai bermain play-doh, pasir, kinetik, busa, lendir, pijat lotion, bangun istana pasir, dan seterusnya. Ini adalah stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Terus ini adalah namanya proprioceptif atau rasa sendi. Kalau yang menghindari itu, anak-anak yang menghindari rasa sendi itu cenderung akan maunya mager gitu, males. Terus menghindari kegiatan. Kalau yang seeking, waduh nggak bisa diam, mau loncat-loncat nggak jelas, manjat-manjat nggak jelas, kayak gitu tuh. Kalau yang di rasa sendi tadi itu, ini adalah nantinya yang akan kita lakukan. Ini stimulasinya ya. Jadi nantinya tinggal dilihat aja stimulasinya. Ini pasti sudah dibaca karena kan makalahnya sudah saya berikan pagi tadi gitu ya. Ini tinggal nanti ditanyakan saja apa yang nggak ngerti gitu ya. Nah ini adalah stimulasi-stimulasinya untuk proprioceptif, termasuk yoga itu ya, stretching itu akan bagus banget untuk anak. Jadi yoga kids itu bagus banget untuk anak untuk mematangkan proprioceptifnya.
Nah, termasuk ini lompat-lompat ini juga sangat bagus sekali nih. Jadi nantinya tinggal dipolakan saja gitu ya di lantai pakai lakban kayak gitu, didesain sendiri. Nah, ini memindahkan bola dengan kaki, memindahkan boneka dengan kaki ke box gitu ya. Nah, ini berlari zigzag ini juga sama. Ini juga akan berlatih proprioseptif. Mohon Ibu Sagita dari Balikpapan, tolong di-mute Ibu Sagita. Ibu Sagita dari Balikpapan. Ibu Sagita dari Balikpapan. Ibu Sagita dari Balikpapan. Oke. Untuk Ibu Sagita dari Balikpapan, tolong di-mute. Oke. Sebentar Pak Tri, saya bantu untuk mute seluruh peserta. Oke, Oke. bisa dilanjut Pak. Ya, oke, baik. Karena sangat mengganggu sekali. Oke, terus kayak gini nih, lomba merangkak ini juga sangat bagus sekali untuk proprioseptif. Nah, ini adalah tingkat oral motor. Jadi oral motor nantinya berhubungan dengan mengunyah makanan gitu ya, lengket-lengket, meniup gelembung dan seterusnya. Ini nanti bisa dipraktekkan, di rumah stimulasi-stimulasinya. Untuk visual ini bisa menggunakan kacamata. Jadi anak diberikan kacamata hitam itu bukan gaya-gayaan doang loh ya sebenarnya ya, tapi termasuk salah satu stimulasi bagaimana visualnya itu terhalangi oleh kabut-kabut, warna hitam, termasuk tekanan yang ada di bagian ini pelipis itu akan membantu untuk anak itu terlatih gitu ya. Jadi anak yang misalnya contoh nih ya, anak laki-laki pakai topi atau tidak pakai topi itu beda. Anak-anak yang tidak terbiasa pakai topi ya jangan salahkan nantinya dia tidak fokus saat dia itu nanti ada beberapa stimulus yang mengganggu misalnya rambutnya basah kayak gitu ya. Anak perempuan misalnya biasa dikuncir dari kecil sama enggak itu beda jauh juga gitu ya. Jadi penting sekali memberikan stimulus-stimulus itu. Termasuk di bagian visual memberikan kacamata hitam, terus gunakan botol sensorik dengan rasa dingin atau hangat dan seterusnya itu akan sangat membantu sekali. Nah, proprioseptif ini lempar keranjang buah ini juga sangat membantu sekali untuk anak-anak yang melatih tingkat tekanan lemparan di tangan gitu ya. Nanti berhubungan dengan menulis nanti ke depannya di waktu anak sudah belajar di tingkat SD atau TKB, TKA itu kan sudah bisa menulis dengan baik atau tidak itu sangat tergantung pada tingkat pembenahan atau stimulasi di waktu awal. Termasuk nantinya nih kejelian mata dan ketangkasan mata nih. Jadi kayak gini nih. Ini bisa dibikin sendiri loh menggunakan kardus, pakai cutter, dikasih gambar. Nah, termasuk ini auditory atau sound. Ini mendengarkan musik dan mengikuti ketukan atau ikuti bernyanyi ini juga sangat membantu sekali. Termasuk memainkan instrumen langsung ya. Bahkan menggunakan headphone itu juga sangat membantu untuk anak itu terlatih dengan baik atau tidak stimulus auditorinya. Baik taktilnya gitu ya kan neken ke telinga gitu ya, termasuk kebisingan yang terlokalisasi itu juga akan membantu untuk auditornya berfungsi dengan baik atau tidak. Bahkan nantinya berdampak pada apakah anak itu bisa mendengarkan dengan baik gurunya. Apakah anak itu bisa fokus dengan apa yang dia ingin dengar, misalnya sumber bunyi utama gitu ya. Jadi apakah anak itu nantinya mampu mendengarkan guru yang berkatat dan mengabaikan suara temannya yang lagi ngoceh-ngoceh gitu tuh. Nah, itu sangat penting di stimulus dari sejak kecil menggunakan ini stimulus auditory atau sound ini. Nah, olfaktori atau penciuman ini juga sama, dilatihkan sejak awal atau tidak. Nah, ini latihan-latihannya, bahkan latihannya menggunakan matanya ditutup supaya dia fokus nih terhadap penciumannya dia. Dia bisa membedakan antara teh, kopi, yupi gitu ya. Ini nasi, ini roti kayak gitu itu bisa membedakannya. Nah, itu juga nanti berdampak pada tadi apakah anak itu akan nanti
makan makanan apa saja atau picky eater, selective eater. Itu yang nantinya berdampak pada kemampuan sensorik-sensorik ini, berdampaknya pada fungsional anak tersebut. Terus keseimbangan. Nah, ini juga penting nih keseimbangan ini. Jadi keseimbangan ini juga berdampak sangat luas gitu ya untuk anak itu mampu bergerak dengan baik, bahkan nantinya duduk dengan baik atau tidak, bahkan fokus dengan baik atau tidak. Anak-anak yang dia mengalami keseimbangan yang avoider, ketakutan, tapi kalau anak yang seeker justru nggak bisa duduk, akhirnya tidak bisa fokus. Nah, ini penting untuk dilatih. Nah, ini proprioceptif, yaitu nantinya latihannya seperti ini nih. Kayak mungkin kalau emak-emak yang sering kali aerobik itu ada namanya step gitu ya, step latihan aerobik yang tipenya step ini nih. Nah, itu juga sangat bagus sekali untuk melatih tingkat otot sama sendi atau proprioceptif ini. Nah, ini latihan lompatin stick itu juga sama. Nantinya sticknya kita kayak wiper gitu, kayak kita gerakan kayak wiper, si anak itu mampu melompat sesuai dengan stick yang kita gerakkan. Nah, ini juga sama, nih menggunakan hammock. Ini hammock bikinan ya. Jadi ini bapak ibunya meletakkan selendang gitu ya. Selendangnya itu taruh di dadanya anak, dada anaknya itu nantinya ada di hammock itu, dan sambil digoyangkan anak itu memasukkan pensil-pensil warnanya ke dalam tempat pensil yang nantinya akan melatih kemampuan fokus mata dan tingkat keseimbangan di mana saat anaknya diayun oleh si ayah ibunya. Nah, ini keseimbangan ayunan ini juga sangat penting nih. Ayunannya ini kita bikin sendiri aja, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling the best kalau di dalam stimulasi sensorik motorik itu ya, the best alat yang digunakan adalah si bapak ibunya itu sendiri. Jadi bukan nggak harus alat-alat yang mahal. Jadi gunakan kreativitas si ayah ibunya. Nah, ini adalah ide-ide sensory diet yang bisa dilakukan di rumah ya. Ini saya ambil dari literatur dari sensor integration dari Jane Iris. Jadi kayak gini, nih memukul, melompat, bahkan bikin adonan pizza, lompat trampolin kayak gitu. Nih, ini nanti bisa dipraktekkan saja di rumah. Ini sudah saya atas di dalam makalah. Nah, ini tinggal diikutin aja pokoknya nantinya. Nah, itu tadi tentang sensorik. Jadi sensorik itu adalah fondasi pertamanya. Nah, yang kedua, tangga yang kedua adalah motorik. Jadi sensorik tadi itu akan meningkatkan kemampuan motorik anak. Dan ingat loh ya, motorik itu nanti terbagi menjadi motorik kasar, motorik halus, motorik oral. Motorik kasar, motorik halus, motorik oral. Dan malam ini saya akan lebih fokus dulu ke motorik kasar dulu nih, karena fondasinya anak. Nah, untuk motorik oral itu bisa dibahas waktu pembahasan tentang speech delay. Nah, untuk motorik halus itu nanti bisa dibahas di pas pembahasan handwriting atau belajar menulis. Nah, motorik itu adalah semua gerakan yang dapat dilakukan oleh tubuh. Nah, perkembangan ini adalah unsur kematangan dan pengendalian tubuh itu sendiri melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Nah, motorik tadi itu akan melatih kemampuan-kemampuan pada anak yang berhubungan dengan kecepatan, keluasan, kecermatan, dan bahkan nantinya berhubungan dengan kemampuan anak dalam berfungsi dengan baik di dalam lingkungan. Nah, motorik kasar itu apa sih? Motorik kasar adalah sebuah kegiatan yang terlatih yang merupakan satu rangkaian koordinasi otot-otot tubuh, di mana nantinya motorik kasar ini sesuai dengan usianya sudah ada namanya milestone-nya. Nah, ini adalah milestone untuk di motorik kasar. Ini sudah ada di makalah, nanti tinggal dibaca saja. Buat ayah bunda yang lagi ada punya anak di usia rentang 0 sampai 12 bulan, ini harus kejar. Rentang di 1 sampai 2 tahun ini harus dikejar kayak gitu. Jadi ini milestone. Dan nanti ada yang namanya red flag. Jadi hati-hati tuh. Red flag untuk duduk gitu ya. Jadi kemampuan untuk duduk itu adalah 6 bulan. Kemampuan untuk berdiri itu adalah 10-11 bulan. Kemampuan untuk berjalan itu adalah 12 bulan atau 1 tahun.
Nah, 1 tahun ke 2 tahun itu di 18 bulan itu ada yang namanya berlari dan meloncat. Nah, tuh. Dan di 24 bulan itu nanti ada yang namanya menurunin tangga, melempar bola, kayak gitu tuh. Itu yang harus diwaspadai. Ini tinggal disimpan saja. Nantinya ya Bunda juga nggak perlu apal kan toh bukan profesional yang harus berkonsultasi ke pasien yang harus hafal gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disimpan dan kalau putra-putrinya ada di rentang ini di 3 tahun lah tuh harus bisa melempar bola pada orang dewasa yang berada tidak jauh darinya. Berjalan di satu garis tanpa jatuh. Jadi sudah namanya tandem walking. Tandem walking itu sudah berjalan di garis lurus. Terus naik sepeda roda 3 tuh kalau di 3 tahun. Di 4 tahun sudah mampu berjalan menaiki tangga dengan kaki bergantian, berjalan lancar dengan adanya perubahan kecepatan. Jadi kalau 4 tahun itu sudah bisa ngerem dan menangkap bola menggunakan lengan dan tubuhnya di 4 tahun. Nah, di 5 tahun itu melompat dengan satu kaki, terus bisa melakukan jumping jack dan naik turun tangga sambil membawa suatu benda serta menangkap bola menggunakan 2 tangan. Kalau 6 tahun melompati benda setinggi 25 cm, mengendarai sepeda. Jadi kalau yang 6 tahun itu sudah sepeda roda 2 loh ya. Jadi umur tadi menentukan dan melempar dengan akurat serta menendang bola yang bergulir. Jadi sudah bisa main futsal kalau di usia 6 tahun tuh. Gitu. Nah, itu tadi untuk motorik kasar dan prinsip untuk stimulasi tadi adalah ayah bunda harus menyediakan waktu dan berbagai macam permainan. Jadi ingat loh, nggak harus mahal, tapi harus ada gitu toh. Kalau misalnya fasilitasnya aja nggak ada, gimana anaknya bisa berlatih? Itu yang nantinya akan sangat sulit bagi anak. Jadi sebenarnya anak itu tidak membutuhkan permainan yang mahal-mahal, tapi ketersediaan ayah bunda, waktu dan kesempatan, termasuk ini menyediakan fasilitas untuk permainan kreatif tadi, tangga, tong, target, lakban hitam tadi yang dikotak-kotakin di lantai, nah kayak gitu tuh. Jadi perlunya adanya fasilitas yang diberikan terlebih dahulu. Terus yang paling penting juga nanti setelah memberikan fasilitas, memberikan tantangan atau challenge. Jadi jangan anak dibiarkan, ya udah kalau udah melompat satu kaki, 2 kaki ya udah melompat gitu. Enggak, nanti akan dinaikkan lagi challenge-nya. Misalnya melompat 2 kaki dengan jarak berapa, dinaikin jaraknya, ketinggian yang dilompatinya dinaikin, nah kayak gitu tuh. Dan lakukan secara rutin dalam sehari-hari, itu kata kuncinya. Dan kata kuncinya adalah konsisten. Di keterlibatan orang tua sangat diperlukan. Dan tidak hanya fokus pada gadget sama TV, itu yang penting. Oke, itu semua sudah saya sampaikan. Semoga sudah dibaca makalahnya ya. Jadi nanti tinggal kita tanya jawab saja. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Tri, penjelasannya cukup lengkap dan padat ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, lagi-lagi dikembalikan sebenarnya kepada orang tuanya untuk menstimulasi, dimulai dari apa yang ada di rumah gitu ya Pak ya, tidak perlu dengan fasilitas yang terlalu misalnya mahal atau yang sulit ditemukan, tapi balik lagi ke benda-benda yang memang kita temukan sehari-hari di, sekitar kita gitu ya Pak ya. Iya, Nah, betul. untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung masuk sesi tanya jawab Pak Tri, Ya, silakan. sebelum kita masuk ke sesi yang, online, saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp grup, tadi siang. Ya. Yang pertama dari Mbak Anita Kurnia, anaknya usia 9 bulan, dari Bojonegoro. Pertanyaannya, bagaimana jika sampai dengan usia golden age 8, modalitas sensori anak belum tuntas tertangani? Apakah efek dan dampaknya bagi perkembangan Ananda, dan bagaimana penanganannya, Pak? Mengingat anak kami ABK dengan suspek Down syndrome yang memungkinkan keterlambatan di beberapa aspek. Terima kasih. Ya, oke. Yang jelas sih bukan memungkinkan lagi ya gitu. Jadi anak dengan Down syndrome pasti mengalami keterlambatan. Jadi mengalami keterlambatan di beberapa aspek. Jadi bukan mungkin lagi.
Karena nanti kalau mungkin nanti akan jadi nggak siap gitu. Kalau pasti sudah harus disiapkan gitu. Nah, yang jelas harus melakukan, dan dengan kondisi ABK itu bukan lagi saya anjurkan untuk stimulasi iya, tapi wajibnya terapi gitu. Jadi terapi dan stimulasi. Jadi gabungan antara stimulasi dan terapi. Bedanya apa sih? Kalau stimulasi itu adalah memberikan target untuk challenge berikutnya pada yang sudah normal, pada yang sudah tipikal namanya. Kalau terapi adalah mengejar ketinggalan dan dibantu oleh profesional karena ada beberapa teknik yang nantinya harus dilakukan. Pada anak Down syndrome itu yang harus dilakukan pertama kali adalah nantinya penguatan otot, sendi, dan stabilitas sendi serta koordinasinya. Jadi ada empat ini. Jadi kekuatan, namanya kalau bahasa Inggrisnya namanya strengthening. Nah, meningkatkan kekuatan ototnya. Yang kedua adalah endurance-nya, ketahanannya gitu ya, ketahanan di tingkat melakukannya gitu ya. Yang ketiga tadi stabilitas sendinya dan koordinasinya. Nah, dan ingat sendinya terbagi menjadi 3, motorik kasar, motorik halus, motorik oral. Dan nggak bisa kalau motorik oral kalau nggak mematangkan motorik halus. Nggak bisa motorik halus kalau nggak mematangkan motorik kasar. Jadi tetap harus melakukan sensorik dan motorik tadi. Nah, sensorik motoriknya nanti lihat di tabel. Jadi buka kembali buku KIA. Buku KIA itu buku yang dari Posyandu warna pink. Di belakang nanti akan ada namanya milestone target. Nah, kalau dari Kemenkes itu lebih simpel. Kalau yang tadi yang ada di saya itu piramid of learning itu ada banyak banget. Nah, kalau dari Kemenkes cuma 5. Jadi motorik kasar, motorik halus, motorik bicara dan bahasa, kontak mata pengamatan, sama sosialisasi kemandirian. Jadi cuma ada 5 kalau dari Kemenkes. Itu lebih simpel buat orang awam. Tapi kalau untuk profesional, kami nggak gunakan itu. Kami gunakannya tadi, Pyramid of Learning tadi, dari Barbara Vellong tadi. Nah, tapi kalau bagi Bunda itu cukup dengan si buku KIA tadi cukup banget gitu. Jadi nantinya motorik kasar. Motorik kasar kalau di buku KIA nanti dibuka lagi itu nanti 4 bulan adalah tengkurap, 6 bulan itu nanti duduk, 8 bulan itu dia merangkak. Nah, jadi kejar-kejar tadi, kejar-kejar yang belum terlewati. Jadi kalau yang tadi 8 bulan berarti harus lewat duduk, dari mulai tengkurap dulu nih. Tengkurapnya itu tangannya harus. Nah, ini saya tunjukin aja daripada bingung, Bunda Anita. Nanti ini saya tunjukin. Jadi nanti dikejar satu persatu ini, dikejar satu persatu tahapan-tahapannya ini, nantinya supaya nggak terlewat gitu ya. Dan jangan sampai terlewat, nggak boleh satu pun terlewat. Nah, jadi ini tidak boleh terlewat satupun. Nah, jadi kalau dilihat ini nantinya 8 bulan sebenarnya waktu dia tengkurap, lengannya harus sudah lurus nih. Lengannya sudah lurus dan kepalanya sudah harus mengangkat dengan baik gitu. Dan ini 8 bulan berarti waktu ditarik itu kepalanya sudah ikut dan kekuatan otot lehernya sudah bagus. Dan ini, nah 6 bulan kan duduk nih. 8 bulan seharusnya itu duduknya sudah stabil banget. Nah, tapi kalau belum, ya udah latih duduknya dengan memberikan stimulus digoyang-goyang. Jadi nantinya goyang kanan, goyang kiri, goyang belakang, goyang depan, dan mainan itu disebar. Jadi kalau memberikan mainan disebar ke seluruh arah jarum jam dari anak itu. Nah, jadi itu yang nanti harus dilakukan sementara di usia 8 bulan ini. Dan segera konsul ke ahlinya supaya nanti diberikan lebih detail teknik-tekniknya. Karena nanti ada teknik lagi yang dilakukan. Yang pertama adalah neurosenso, nanti akan dilakukan usapan, ngusap-ngusap itu gitu. Itu nanti ada tekniknya neurosenso itu. Ada tekniknya nanti pijat bayi atau baby massage dan baby spa. Jadi nanti akan ada 3 kombinasi antara pijat bayi, spa baby, sama neurosenso. Jadi nanti ada teknik-tekniknya dan nantinya harus dilakukan
berbarengan. Supaya apa? Supaya seperti anak tipikal kok, bisa kok. Jadi jangan khawatir, bisa banget. Asal stimulasinya benar, stimulasinya itu rata, nggak boleh jumping, nggak boleh lompat, nggak boleh ada lag satupun. Kalau ada lag satupun, lag itu berarti ketinggalan, mungkin nggak melakukan program yang ini, mungkin nggak melakukan program yang ini. Nah, itu akan sangat berpotensi untuk nantinya dia takutnya rata-rata anak-anak yang Down syndrome yang bagus itu keren banget, dia nice dengan baik, dia tidak males. Tapi kalau yang dia sudah buruk di fase awal, tantrum, males, cranky, wah kalau distimulus ngamuk, nah kayak gitu. Jadi sudah tambah macam-macam nantinya. Jadi udah istilahnya kalau sudah jatuh tertimpa tangga akhirnya gitu, karena sudah ada masalah ditambah dengan masalah-masalah lain yang karena pola stimulus yang salah gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Anita ya, Mbak, ya. Oke, saya lanjut ya, Pak Tri. Ya, mangga. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nur Azizatin di Bali. Mohon izin untuk bertanya, apakah dalam perkembangan motorik pada anak usia dini ada hubungannya dengan genetik orang tua? Nah, apa sih yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik motorik pada anak usia dini, Pak? Makasih. Iya, kalau ada nggak ada faktor genetik nggak? Ada banget gitu. Adanya pakai banget gitu. Jadi kalau di dalam perkembangan itu sangat sangat dipengaruhi oleh dua hal, nurture and nature. Jadi nature itu genetik, nurture adalah pola pengasuhan. Nah, cuma perlu dihati-hati bahwa jangan hanya menyalahkan genetik gitu. Karena sebenarnya 70%-nya adalah pola pengasuhan, bentuk stimulasi. Jadi tidak boleh menyalahkan hanya faktor genetiknya saja. Kayak contoh deh, misalnya contoh anak dengan keterlambatan berbicara. Ada faktor genetiknya nggak? Ada banget gitu. Tapi 70%-nya karena pola pengasuhan. Jadi anak itu sudah punya genetik ototnya lembek misalnya gitu ya. Ditambah tuh si anaknya dikasih gadget, pola pengasuhnya memanjakan, anaknya diturutin apa yang dia mau, tantrumnya jadi berubah menjadi patologis di mana dengan tantrum dia dapat apa yang dia mau. Yaitu faktor-faktor itu yang menambah si tadi faktor lingkungan tadi. Jadi sebenarnya ya, memang ada nature, ada nurture, ada faktor genetik, ada faktor pola pengasuhan atau lingkungan. Tapi itu tadi nggak usah lah nyala-nyalain genetik gitu. Kan toh genetik cuma 30%, 70%-nya karena lingkungan yang kurang tepat atau tidak kondusif gitu. Oke. Jadi nggak usah disalah-salahin terus ya Pak orang tuanya, Pak. Sekarang orang tuanya aja yang berikhtiar untuk kasih stimulasi yang, sesuai dengan pertumbuhannya ya, Pak, ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, ini dari Mbak Ainul Komariah di Jember. Jika anak kakinya cenderung berjinjit di permukaan halus, contoh lantai sedangkan di area rumput ataupun kerikil, kakinya menapak, latihan motorik seperti apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kaki berjinjit ini, Pak? Iya, Di permukaan halus katanya. iya, itu berarti bukan karena sensoriknya. Jadi kalau yang karena sensorik itu kebalik. Dia itu di permukaan halus tidak jinjit, kalau di permukaan yang dia agak Ya. sensitif atau nggak nyaman dia jinjit. Nah, jadi kalau kasus kayak gitu adalah karena faktor hiperaktivitas. Jadi faktor nggak sabaran istilahnya. Jadi tipe anak-anak yang nggak sabaran. Nanti kalau diperhatikan anak-anak yang dia sudah potensi gitu ya, potensi hiperaktivitas itu akan cenderung tidak bisa mengontrol tubuhnya dan bahkan nantinya jalannya akan cenderung akan condong ke depan. Nah, condong ke depan dan jinjit. Jinjitnya bukan karena sensoriknya tapi karena impulsivitas namanya. Impulsivitas itu kemauan keras, emosi tinggi, nggak sabar, nggak bisa antri kayak gitu. Nah, anak-anak yang seperti itu ada faktor genetiknya, iya, tapi lebih karena banyakkan pola asuhnya, di mana anaknya kurang dalam pelukan, kurang dalam kontrol dari sejak bayinya. Anaknya itu kurang diberikan sentuhan fisik, akhirnya anaknya itu liar dalam tanda petik gitu. Jadi liar dalam tanda petik, jadi ya akhirnya tidak punya kontrol. Nah, anak yang tidak punya kontrol cenderung jalan jinjit di area datar. Dan itu nanti berpengaruh pada macam-macam tuh. Impulsivitas tadi ngaruh ke ngamuk, ngaruh ke tantrum, ngaruh ke
terlambat berbicara gitu. Jadi ayo beresin dari mulai faktor pola pengasuhan di mana anak itu perlu jadi kalau masih terutama ini ya di rentang 1.000 hari pertama anak, 1.000 hari pertama itu adalah 0 sampai 2. Nah, itu perlu banyak disentuh, perlu banyak touching, perlu banyak arahan fisik kita gitu. Jadi kalau nyuruh duduk anak di 0 sampai 2 tahun nggak cuman duduk, duduk, bukan begitu, tapi lebih ke arah ke, ayo nak, duduk sini nak. Nah, jadi ini tangan kita itu lebih ngarahin gitu tuh. Jadi bukan cuman suara. Nah, jadi itu ya kesalahannya para ayah bunda nih. Seringkali anak usia 0 sampai 2 tahun tuh emak-emaknya tuh kagak ngerti ilmunya. Jadi akhirnya duduk, duduk, duduk sampai jontor-jontor juga nggak bisa itu anak duduk gitu. Karena tidak Iya, banyak diarahkan tadi. Makanya betul. perlunya arahan dan interaksi itu perlu banget supaya anaknya punya kontrol, supaya anaknya itu tidak nantinya liar tanpa arahan gitu. Iya, jadi benar-benar memanfaatkan masa golden age-nya itu untuk ini ya, Pak, pembentukan kebiasaan, Oh, ya. kayak menyinggung masalah keterlambatan berbicara nih, Pak, ada pertanyaan dari Pak Dano Fahtur dari Jember. Mhm. Izin bertanya, saya mempunyai anak yang terlambat bicara. Dia sudah bisa berbicara A sampai Z dengan jelas dan benar. Tetapi ketika berbicara panjang, kurang jelas dan hampir sulit dipahami. Bisa jelas ketika diminta untuk mengulang atau ekolalia persuku kata. Ada yang bilang kalau itu berhubungan dengan kurang matangnya motorik. Nah, kira-kira motorik yang kurang matang itu bagian yang mana ya, Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, itu usianya berapa dulu? Harusnya harusnya Oh, menyertakan usia. Jadi gini, iya, kalau nggak ngomongin disebutkan nih kurang lebih. ya, oke, saya kurang tahu, saya nggak tahu itu usia berapa tuh. Mmm, Yang jelas itu salah pola asuh. Jadi mhm. gini nih, seringkali orang tua mentingin calistung dan bahkan ditontonin gadget sama TV isinya gitu semua gitu. Jadi itu anak itu kasihan amat. Itu anak kosakata kurang ya, piring, baju, celana, topi dan seterusnya kurang, malah diajarinya A B C D E sampai Z pula gitu. Itu orang tua yang sangat-sangat aduh kasihan amat tuh anak gitu. Dan itu anak pintar banget sebenarnya. Jadi anak anak yang pintar itu dia jadi gini, anak yang pintar IQ-nya bagus. IQ yang bagus itu kayak spons. Spons ini mau saya taruh dimanapun dia akan nyerap apapun dengan cepat gitu. Jadi spons itu akan ditaruh di sirup, yang diserap sirup. Spons ini yang ditaruh di comberan, yang diserap comberan. Jadi termasuk anak yang diberikan tontonan A, B, C, D, E sampai Z tadi, meskipun dia masih di rentang usia 2 tahun, 3 tahun, padahal A, B, C, D, E sampai Z usianya harusnya diajarinnya di usia 5 tahun. Gitu. Jadi nggak boleh diajarin di usia 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun itu lebih penting kosakata. Bukannya A, B, C, D, E sama angka huruf. Nah, itu tuh. Jadi kesalahan terbesar orang tua adalah nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti milestone gitu ya, nggak ngerti milestone. Jadi yang ada itu anaknya dikasih comberan tadi istilahnya gitu tuh, dikasihnya comberan bukannya makanan sebenarnya. Makanan sebenarnya anak di usia belajar kosakata adalah kosakata. Kosakata terdiri ya kata benda, kata kerja, kata sifat gitu. Kata benda yang ada dibutuhkan aja sehari-hari. Yang dibutuhkan sehari-hari apa itu? Piring, sendok, garpu, gelas gitu, baju, celana. Nah, itu yang dibutuhkan, bukan angka huruf gitu. Itu yang menjadi kesalahan. Nah, entah itu mau motorik apapun itu ya, yang jelas adalah tadi kesalahan pertama adalah stimulusnya. Yang kedua, kemungkinan besar adalah tadi itu tidak beresnya motorik kasar, tidak beresnya motorik halus, tidak diberesinya motorik oral. Nah, anak yang dia ngomongnya itu cuma ekolalia, itu tanda satu pemahamannya belum dapat. Jadi itu anak itu nggak paham tapi hafal. Nah, kayak gitu. Jadi cenderung itu tadi kayak yang ABCD itu juga sama, itu paham. Jadi nantinya yang harus dilakukan adalah beresin dulu satu persatu. Stimulusnya tadi yang diberesin dulu adalah kosakata. Jadi kosakata itu tadi ingat kata benda. Kata kerja itu ya makan, minum, bobok, duduk, mandi, nah kayak gitu tuh. Dan kata sifat, jadi misalnya apel besar, apel kecil, kayak gitu. Misalnya minum susu putih, susu coklat, nah kayak gitu tuh. Itu kata sifat tuh. Nah itu yang harusnya dilakukan. Dan beresin satu persatu. Beresin dulu kata motorik kasar,
beresin motorik halus, baru motorik oral. Motorik oral ya meniup, menggigit makanan, mengunyah makanan, dan seterusnya tadi. Tapi kalau dilihat dari tanda-tanda tadi, itu anaknya ekolalia, itu kemungkinan fokusnya juga jelek, dia nggak paham juga gitu, jadi hanya ekolalia. Dan itu tadi, orang tua cuma minta niru, bukan. Jadi gini, yang dipentingkan itu pada anak belajar itu tanya-tanya, jawab-jawab. Jadi niru itu bantuan gitu toh. Misalnya contoh, nak, apa ini? Mau ini? Iya. Nah, iya itu mau, iya. Nah, itu tanya-tanya, jawab-jawab gitu. Jadi bukan mau gitu. Terus ngomong dulu, nak, ngomong susu. Nah, padahal bukan si susunya yang dipentingkan, tapi mendingnya yang dibutuhkan, mintanya yang dibutuhkan. Jadi harusnya mau ini, bilang dulu dong. Bilang apa? Nah, mau. Nah, dan kalau ngomongin tentang bicara kan 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata, 4 tahun 4 kata. Jadi kalau 3 tahun ya berarti Bunda tolong bukain, Bunda minta minum, dan seterusnya. Jadi itu yang nantinya harus dibereskan untuk saya nggak tahu usianya, dia ngeraba-ngeraba aja usianya berapa tadi itu. Jadi yang penting tadi itu beresin dulu kosakata, jangan angka huruf, itu yang jelas. Terus fokusnya pasti jelek itu tadi itu. Jadi nanti beresin fokus, dan motoriknya diberesin, motorik kasar, motorik halus, dan motorik oral. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tri. Tanggapannya ini kebetulan saya yang di PC kelempar, jadi pindah ke handphone dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk yang pertanyaan langsung via Zoom ya Pak ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Nah, ini untuk yang mau bertanya boleh raise hand dan open mic, open kamera. Saya persilakan ke Mbak Lijah dari Medan. Silakan Mbak. Sudah aku unmute. Selamat malam Pak. Simpan di tas diri. Dia itu anak. Iya, pintar. Ya, silakan Bu. Halo. Saya punya anak murid kan Pak. Terus ya. Anaknya ini kalau melakukan sesuatu itu bawaannya malas gitu kan Pak. Misal dia itu kan takut main ayunan. Jadi untuk melakukan itu apakah di awal-awal dia harus nangis dulu biar dia mau, atau gimana caranya gitu? Jangan atuh, mosok anak mau. Enggak kan pertama-tama kan nggak mau, gimana cara biar dia mau gitu? Ya, intinya hilangkan persepsi tadi tuh, mosok anak nangis dulu baru mau ngerjain, ya jangan gitu. Yang pertama, untuk membuat anak tertarik pada sesuatu aktivitas, ini terlepas dia itu pasti mengalami masalah ya, gini. Itu anak tadi mengalami masalah, namanya adalah SPD tadi, sensory processing disorder, dan namanya under arousal. Under arousal itu anaknya itu ototnya masih lembek gitu ya. Terus dia itu cenderung akan malas, cenderung akan ketakutan kalau dia itu akan melakukan kegiatan yang challenging gitu. Jadi itu tipe anak yang SPD tadi, nanti ibu harus kasih tahu orang tuanya juga. Jadi gini, dan ini penting loh ya. Jadi jangan nangani anaknya selama orang tuanya belum tahu gitu. Makanya sebenarnya kita itu harus banyak bantu orang tua dulu. Jadi gini, orang tua itu harus sadarkan dulu bahwa anaknya itu mempunyai masalah. Nah, itu penting gitu. Dan guru itu tidak boleh ngejudge, tidak boleh memberikan label. Jadi memang harus bekerja sama dengan klinik tumbuh kembang setempat. Jadi nanti Bunda akan rujuk ke dokter anak, boleh ke psikolog anak, boleh gitu. Rujuk bahwa ini anak mengalami masalah, kalau perlu kasih surat nih Bun, kasih surat untuk disebutkan anak ini di kelas begini. Nah, nanti psikolognya akan memberikan diagnosa, dan ibunya akan diedukasi. Bu, anak ibu mengalami gangguan sensory processing disorder dengan tipe low arousal, di mana anaknya akan begini. Dan ayah bunda yang ada di Zoom ini harus tahu nih, low arousal itu diakibatkan karena emak itu sendiri gitu ya. Misalnya ke mall pakai stroller gitu ya, di rumah tidak ada banyak aktivitas, di rumah itu diladenin terus. Nah, kayak gitu. Itu akhirnya anak menyebabkan dari low arousal, otot-ototnya lembek gitu tuh. Nah, itu jadi karena pola asuh, jadi bisa karena pola asuh jadi begitu tadi. Nah, itu yang pertama, ibunya harus dibantu dulu, karena nantinya mau ibu sekerja keras apapun itu nggak akan ada hasilnya kalau ibunya nggak paham. Itu penting. Jadi ibunya harus diberesin. Nah, yang kedua, Bunda sebagai guru, Bunda Ijah sebagai guru itu, satu, mulailah dengan anak
jadi gini, Bunda Ijah harus lakukan yang namanya assessment. Assessment itu nggak harus yang keren-keren ya. Assessment itu adalah si anak ini bisa apa, tidak bisa apa. Itu namanya assessment. Ya, gitu. Jadi dilakukan assessment tuh, Bun. Jadi Bunda bisa lah assessment simple-simple, dia suka apa, tidak suka apa, itu kan bisa tuh. Nah, mulailah dengan tugas setiap hari dengan yang dia pasti bisa dan dia pasti suka. Jadi 2 hal itu. Jadi memulai kegiatan anak dengan 2 hal. Yang pasti anak suka dan yang pasti anak bisa. Yang pasti anak bisa. Nah, jadi ingat nih, zona anak itu ada 3. Nah, zona anak tadi, nih, anak itu ada di harus diberikan di zona hijau dulu. Nah, jadi jangan memberikan zona orange, jangan diberikan zona putih. Nah, ini yang penting sekali. Kenapa kita harus memberikan kegiatan yang ada di zona hijau? Zona hijau itu ada yang zona yang dia bisa. Nah, jadi jangan memberikan langsung jebret yang dia langsung nggak bisa gitu. Nah itu terus baru nanti kalau dia udah nyaman kita berikan reinforcement. Ih keren ya, hebat nih. Dan ingat memujinya bukan memuji hasilnya, memuji usahanya gitu. Ih keren ya kamu sudah berusaha dengan baik melompat. Nah kayak gitu. Jadi kalau memuji anak tidak boleh memuji ih kamu keren banget melompatnya, bukan gitu. Jadi kamu sudah mau berusaha untuk melompat, kamu sudah mau berusaha untuk mewarnai, kamu sudah berusaha untuk fokus. Nah itu penting. Jadi puji bukan hasilnya tapi usahanya. Jadi itu yang nantinya akan harus dilakukan. Nah ini saya coba share screen tadi. Nah jadi ingat nih berikan tugas-tugas yang di zona hijau. Jadi zona itu ada 3. Zona itu ada zona hijau, zona orange, zona putih. Zona hijau adalah zona yang dia bisa. Atau namanya ZAD kalau dalam istilah kerennya bahasa psikologinya. Zona orange adalah zona namanya ZPD, istilah kerennya. Atau Zone of Proximal Development. Atau zona yang di atasnya sedikit. Yang dia nggak bisa kalau sendiri, tapi kalau dengan bantuan kita dia akan bisa. Dan kita nggak boleh sama sekali ngasih zona putih. Zona putih itu benar-benar nggak bisa. Mau dibantu pun juga nggak bisa. Gitu. Jadi jangan ngasih zona putih. Jadi tadi mulailah dengan yang dia bisa dan dia sukai, berikan reinforcement atau pujian atau hadiah atau apapun itu, tapi pujinya adalah puji usahanya, bukan puji hasilnya, gitu. Jadi itu yang nanti akan harus lakukan. Yang ketiga adalah naikkan dikit-dikit ke challenging. Namanya the right challenge. The right challenge itu di atasnya lagi dikit gitu. Di atasnya lagi dikit gitu tuh. Itu yang nanti harus dilakukan. Jadi usahakan untuk diberikan challenge tadi tuh. Gitu Bun. Bunda Ijah. Jadi nantinya Bunda harus bikin IP dan gini nih Bun. Kalau kita di kelas kita ada anak spesial, kita harus bikin IP khusus Bun. Bukan nggak boleh pakai IP umum. IP umum tuh ini anak disuruh ngerjain seperti kegiatan-kegiatan anak yang lain yang tipikal, yang normal gitu. Ya dia akan keteteran, dia pasti akan sangat nggak mau gitu. Bahkan nanti nge-reject duluan gitu. Jadi nantinya mulailah dengan yang dia bisa, terus tadi reinforcement penting dan jangan lupa bikin AIP Bun. Jadi Bunda Ijah nanti harus bikin AIP loh ya, jangan disamain dengan anak yang lain gitu. Cukup jelas Bunda Ijah? Cukup. Oke, baik. Nah, ini anaknya memang udah terdiagnosa autis, Pak. Kan seperti jadi untuk melatihnya juga gitu. Makanya saya bingung apakah seperti apa gitu tadi. Iya, beda tuh Bun. Gini nih, guru adalah guru, terapis adalah terapis. Jadi ini yang sering kali salah nih ya. Sekolah guru jangan mau diamprokin di anak gak terapi gitu. Jadi sekolah inklusi itu benar. Menerima anak ABK itu benar, tapi jangan sampai salah. Jadi gini, banyak orang tua yang ngemprokin gitu tuh. Dia pikir sekolah adalah solusi terbaik sedunia gitu. Guru adalah dewa, bisa ngerjain macam-macam. Bukan, guru adalah education, terapis adalah health. Beda. Jadi guru nggak boleh ngerangkap jadi terapis. Dan sangat salah kalau ngerangkap jadi terapis. Karena ilmunya nggak punya, ngaku-ngaku jadi terapis. Terapis itu ada STR-nya loh, ada surat tanda registernya loh. Gitu. Dia kuliahnya juga khusus. Jadi berbeda. Guru adalah guru, terapis adalah terapis. Jadi kalau Bunda Ijah sekolah inklusi, ya harus nih. Dan syarat anak sekolah di sekolah inklusi adalah melakukan terapi. Gitu. Jadi bukan ngemprokin di masalah terapi di guru. Guru adalah mengajarkan kurikulum-kurikulum yang berhubungan dengan
pembelajaran, bukan terapi. Jadi kalau misalnya contoh nguatin otot bukan tugasnya guru. Membuat anak itu bisa berbicara bukan tugas guru. Jadi beda antara terapi sama education gitu. Jadi Bunda Ija jangan sampai keblinger juga gitu. Jangan sampai keblinger. Iya, jangan sampai keblinger itu gitu. Merasa dewa bisa nyelesain semuanya gitu. Itu nggak boleh. Karena memang menyelesaikan masalah anak, apalagi anak spesial loh ya, itu tuh butuh tim yang solid. Kayak Bunda Anita tadi nih, anak Down syndrome aja itu banyak banget ahlinya. Pas waktu di awal-awal itu hisprungnya diselesaikan oleh dokter penyakit dalam khusus anak. Nanti ininya jantungnya dan jantung anak, matanya mata anak. Emang dipikir orang bisa semuanya? Kagak bisa. Itu semuanya punya ahli masing-masing gitu. Jadi tidak boleh diamprokin satu. Dan gini, banyak orang tua yang nggak paham itu. Itulah kenapa pentingnya kita mengedukasi orang tua bahwa kita itu nggak bisa, Bu, ini harusnya ini. Nah, itu penting. Karena satu anak itu akan, kalau di dalam istilahnya nih ya, ada slogan gitu ya, untuk membesarkan satu anak butuh orang satu kampung gitu. Jadi butuh orang satu kampung itu nggak cuma satu orang dua orang gitu, karena butuh banyak orang gitu. Nah itulah kenapa pentingnya punya networking yang baik gitu. Jadi nantinya tadi sekolah inklusif pasti harus punya networking untuk lembaga psikologi atau mungkin klinik tumbuh kembang itu yang nantinya akan diajak bekerja sama untuk beresin anak gitu, Bunda Anita, gitu ya. Cukup jelas, Bun? Oke. Oke, terima kasih Pak Tri. Jawabannya. Nah, untuk selanjutnya ini bisa ke Mbak Eka dari Lampung untuk open mic dan open kameranya. Silakan Mbak Eka. Oke, selamat malam Pak. Mohon maaf Pak, kameranya mati karena lagi rusak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, dilanjutkan. Fotonya udah cantik kok. Oke, ini Pak mau tanya. Jadi ada anak didik saya nih Pak. Jadi dia itu kalau mendengar musik, dia tuh sukanya kadang suka kecil. Terus kalau misalnya musik-musik tertentu yang kayak lagu Baby Shark, dia nggak mau, terus dikecilin gitu kan, langsung dimatiin sama dia. Nah, habis itu dia juga suka banget lari terus, tapi larinya pun nggak fokus. Iya, jadi kayak cuma langsung, jangan terlalu lama. Nah, jadi gini gimana ya Pak ya, biar kami itu kalau di sekolah bisa memfokuskan dia gitu loh Pak. Ya, kembali lagi ini anak ABK nih Bu, ini anak ABK. Ya, dan gini Bu, ini kan dipengaruhi juga oleh pola pengasuhan ya. Kenapa? Gini nih, saya sarankan sekolah-sekolah yang memang sudah jelas-jelas sekolah inklusi gitu, ingat yang paling pertama adalah orang tua. Nah, orang tua itu penting. Orang tua itulah yang menjadi pondasi dasar untuk pembiasaan. Anak-anak yang kayak gitu tadi itu dibiasain di rumah dituruti gitu. Di rumah dituruti. Jadi misalnya contoh nih ya, dia nggak suka channel tertentu, dia langsung ambil remote terus diganti, terus ibunya juga ya udah bolehin gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu jadi tidak punya kontrol. Nah, ini rumahnya, nanti orang tuanya diedukasi, monggo persol ya. Nah, sekarang ke sekolahnya. Bunda kan udah jelas-jelas sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu, Bu, itu yang paling pertama adalah etika perilaku. Jadi nanti kita itu nggak ngurusin tentang IQ dan seterusnya. IQ mah nanti belakangan. Tapi kecerdasan emosi itu yang nomor 1. Jadi yang paling pertama adalah mengajarkan. Dan pengajarannya lewat diberikan dulu aturan. Nah, aturan itu harus dibuat dalam bentuk gambar. Jadi nanti Bunda harus bikin dulu di aturannya di kelas dalam bentuk gambar. Nah, ini saya berikan contohnya, nanti Bunda bisa modifikasi sendiri. Jadi kalau sekolah inklusi itu memang kelasnya akan penuh dengan yang namanya visual support atau bantuan visual. Jadi itu yang nantinya harus diberikan kepada anak. Jadi anak itu, jadi ini berlaku ke semua ya. Jadi sebelum mulai pelajaran itu akan ada aturan-aturannya kayak gitu toh. Nah, ini contohnya. Ketika aku di dalam kelas, nah apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada gambarnya kayak gini gitu.
Nah, ketika aku mau melakukan, misalnya mau berdiri aja minta izin loh, apalagi tiba-tiba dia bisa ke tempat, misalnya tempat si playernya terus langsung matiin si lagu Baby Shark-nya. Nah, kayak gitu itu kan sangat-sangat, itu siapa yang salah, siapa yang kurang gesit gitu. Jadi inilah hebatnya guru spesial ya. Jadi gini nih, guru-guru ke kelas reguler biasa gitu. Tapi guru anak spesial, shadow teacher itu tuh luar biasa. Karena gini istilahnya, anak jalan kita harus lari. Anak lari kita harus terbang, bayangkan. Jadi satu langkah di depan anak, karena kita sudah punya antisipasi, kita sudah punya prediksi, dan bahkan justru diniatin. Diniatin itu adalah, dia itu kalau aku nyalain Baby Shark, ini akan mati ini. Nah, jadi tadi ingat sudah kita kasih tahu dulu nih, anak-anak nanti kita akan mendengarkan lagu Baby Shark. Nah, dikasih tahu dulu. Jadi si anak-anak itu punya antisipasi bahwa nanti ada Baby Shark gitu. Terus aturannya selama lagu Baby Shark nanti kita akan gerak begini-begini ya. Baby Shark shalalalalala. Nah, kayak gitu tepuk-tepuk begini ya gitu. Terus nanti ingat yang kita utamakan adalah positif, bukan negatif. Jadi tidak ada yang namanya kata tidak boleh ke depan matiin mic, kayak gitu. Tidak boleh itu nggak usah diucapin. Jadi yang do-nya yang harus kita minta ke anak itu. Nah, kita sudah siap-siap nih. Jadi misalnya contoh nih si guru shadow-nya sudah di belakangnya dia untuk mencegah kalau dia mau mematikan mic gitu. Kita nari. Nah, diambil tuh pundaknya. Nak, kita nari. Kita nari Baby Shark, kita nari Baby Shark. Nah, kayak gitu. Jadi itu tata laksananya di sekolah. Jadi guru kelas inklusi itu guru-guru hebat banget tuh, karena tadi tuh anak jalan kita lari, anak lari kita terbang gitu. Jadi satu langkah di depan anak, jangan malah keteteran gitu. Jangan malah gurunya malah enggak. Jadi pentingnya membaca anak. Dan bahkan misalnya contoh di kelas itu ada 12 anak, kita harus membaca satu persatu. Gitu. Dan bahkan butuh buku catatan kecil khusus untuk nyatet si anak-anak yang mempunyai perilaku khusus tadi, gitu. Si anak ini nggak suka lagu Baby Shark nih, besok gue treatment nih, Baby Shark nih, gue besok nyalain Baby Shark nih, gue antisipasi nih, gitu. Jadi kita sudah harus dalam hati sudah punya planning tadi tuh. Besok gue nyalain Baby Shark, gue mau mesti mastiin dia itu akan matiin, dan gue akan bantu dia untuk duduk dengan tenang untuk tidak matiin gitu. Dan ingat down-nya nggak boleh dicapin ya, nggak boleh ngomong tidak boleh matiin, tapi langsung aja tetap nari, lagu Baby Shark itu bagus loh, tetap nari. Nah kayak gitu, itu yang nanti penting sekali gitu Bu. Oke Pak, boleh satu lagi nggak Pak? Mangga moderator. Pak Saima tugasnya jawab-jawab aja. Yang satu lagi ada di chat sih sebenarnya, cuma tadi kayaknya belum kebaca. Jadi mau tanya gini, boleh nggak Bu? Kebetulan masih ada 3 yang raise hand, jadi aku ke teman-teman yang lain dulu ya, biar nanti bisa ganti. Oke Bu. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Untuk yang selanjutnya boleh Mbak Ningsih. Iya. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Iya, ini saya punya anak usianya 4,5. Nah, akhir-akhir ini dia suka ngopek-ngopek gini loh Dok, sampai saya udah nggak pernah motong kuku lagi. 2 minggu ini sih, baru 2 minggu ini. Dulu udah pernah gini, tapi sudah hilang. Sekarang muncul lagi, sama ini suka kayak badannya itu akan diguling gitu loh. Kan memang anaknya ini diagnosanya dari psikolog ASD ringan. Nah itu pertanyaannya aja langsung Bu. Pertanyaannya apa Bu? Apa yang harus saya lakukan gitu loh, maksudnya kayak sensori apa yang harus saya penuhi ke anaknya gitu. Oke. Jadi di rumah untuk saya yang di rumah, kalau terapi tetap jalan untuk saya yang ya. Dan diagnosa tadi itu kurang banget tuh Bu. Diagnosanya bukan autis ringan. Jadi diagnosanya itu tadi namanya adalah autistic spectrum disorder, disertai dengan hiperaktivitas, impulsivitas, gangguan fokus konsentrasi, sensor persepsi, disleksia. Jadi ada
rentetan banyak banget kayak gitu tuh diagnosanya. Jadi diagnosanya itu tadi kurang. Kalau cuman autistic spectrum disorder, ngawur banget diagnosanya, salah banget itu. Jadi diagnosanya adalah rentetannya tadi tuh. Autistic spectrum disorder mild disertai dengan hiperaktivitas, impulsivitas, bahkan gangguan emosi perilaku temper tantrum ini masih tuh. Gangguan emosi perilaku temper tantrum, sensory processing disorder, dispraksia. Dispraksia itu nggak bisa hiperaktif. Ya, jadi gitu. Jadi itu banyak tuh. Nah, jadi diagnosa itu harus diselesaikan satu persatu tuh. Jadi diberesin satu persatu dan yang jelas harus terapi neurosenso tuh Bu. Jadi kalau tidak terapi neurosenso ya mana mungkin bisa terlatih dengan baik kontrolnya anak. Jadi kontrol itu terapi dengan yang namanya neurosenso. Nantinya minta sama tempat terapinya itu neurosenso namanya. Jadi itu neurosenso itu dilakukan sendiri di rumah soalnya. Jadi itu nantinya akan dilakukan oleh Bunda di rumah. Nah, itu kemarin saya sempat spill neurosenso di Instagram saya. Jadi nanti dilihat itu anak yang di bedong tuh, gitu. Anak yang di bedong itu namanya neurosenso tuh. Nah itu nanti akan diajarin khusus nih sama terapisnya, namanya fisioterapis. Nanti akan terapis nanti akan ngajarin Bunda untuk melakukan bagaimana neurosenso itu. Nah itu nanti fase pertama untuk membuat anak itu lebih tenang. Nah kedua adalah dietnya juga harus dijaga tuh Bun, gitu ya. Kaseinnya, susu sapi dan olahannya, terigunya, glutennya ya, berarti mie instan, roti, wafer, biskuit, spaghetti, pizza, donat, kokokrannya, terus gula, jadi permen, coklat, es krimnya, terus buah yang mengandung fenolnya, ya kayak apel, pisang, jeruk, anggur, stroberi, pir, tomat itu, terus ikan lautnya kayak gitu. Itu dietnya. Bunda dijelasin nggak sih itu ya pertanyaannya. Jadi harusnya dijelasin sama si asesornya bahwa langkah-langkahnya harus begini. Itu jadi ingat tuh, neurosenso dilakukan, dietnya dijalankan dengan baik, benar-benar bersih, tidak ada TV di rumah dan tidak boleh ngasih gadget. Terus diberikan PR nggak brushingnya itu gitu. Jadi yang nyikat tubuh itu harus dilakukan. Nah itu tahap-tahapan untuk beresin dulu sensorik-sensoriknya itu. Gitu. Dan itu dilakukan di rumah soalnya akan sangat sulit kalau tidak dilakukan, gitu Bun. Jadi nanti Bunda minta diajarin sama terapisnya tadi yang saya omongin, neurosenso, terus dietnya dijalankan dengan baik, terus TV gadget harus di stop, pola pengasuhan harus benar, Bunda harus di rumah harus bikin ini ya, bikin rundown dulu nih. Jadi rundown ini dibikin Bun. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh rundown untuk di anak autis. Nah, ini jadi benar-benar harus bangun jam 6, terus nanti ngelakuin yang tadi neurosenso, blocking, habis itu mandi, bla 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 bla. Ini dijalankan dengan baik gitu. Ini enggak jalanin, dia enggak akan selesai nanti itu autistik. Itu bahkan autistik yang mungkin kata-katanya awalnya mild, enggak akan mild tahun depan. Itu bisa malah akan jadi moderate, bahkan jadi severe, bahkan nanti enggak akan selesai kalau tidak diberesin gitu. Tapi kalau diberesin selesai, tapi nggak diberesin nggak selesai gitu tuh. Jadi akan sangat sulit kalau tidak dibereskan si ciri-cirinya tadi dari awal dari mulai hiperaktivitasnya, impulsivitasnya, emosinya kayak gitu tuh. Itu diberesin dulu satu persatu. Gitu Bun. Oh iya. Ini Pak di sini ini kan saya dari Lamongan, jauh kliniknya, terus nggak ada untuk neurosenso itu nggak ada. Nah kemarin yang dokter Trigun ngadain itu saya ketinggalan, saya nggak tahu. Ada saya simpen di ini kayaknya, ada saya simpen di IG live, ada. Jadi ini coba di scroll ke bawah IG live saya, ada simpen itunya tentang penjelasan tentang neurosenso. Oh ada ya. Ada. Saya biasanya simpen kok. Jadi biasanya saya simpan nggak mungkin nggak saya simpan Bun. Coba nanti di scroll ke bawah untuk yang penjelasan tentang neurosenso. Iya baik dok, nanti saya carinya. Ya. Sama ada di YouTube Bu. Jadi nanti tinggal klik aja di YouTube neuro spasi senso. Oh neuro, iya. Ya di YouTube udah disimpan juga. Iya baik dok, saya cari nanti. Ya. Terima kasih dok ya penjelasannya. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Mbak.
Oke, Dok, ini kebetulan sudah jam 8. Nggak terasa pertanyaannya masih banyak dan masih banyak juga Boleh yang satu lain. lagi boleh? Oh, boleh satu lagi. Iya, boleh, Mangga. Tadi ada Mbak siapa yang Mbak Windri ya? Silakan Mbak Windri. Silakan, Bun. Selamat malam, Dok. Selamat malam, silakan, Bun. Alhamdulillah anak saya kan kemarin sudah dapat asesmen dari Yamed. Iya. Kemudian katanya itu SPD di diagnosanya. Cuma saya kan penasaran, kan masih belum lanjut ini kan. Insya Allah Selasa depan kita ketemu sama terapisnya. Itu ada SPD, ada impulsif, banyak sekali memang, Dok. Dan apakah itu juga mengarah ke autis atau ASD itu enggak ya, Dok? Lah kan di depannya ada tuh, Bun. Di depan paling depannya itu apa? Paling depannya apa? Speech delay atau autis? Speech delay, Dok. Speech delay, Dok. Speech delay mas speech delay. Ya, speech delay mas speech delay. Jadi kan kalau di Yamed kami itu diagnosa kami jembrengin semua supaya nanti nggak miss. Ya, tujuannya adalah tidak hilang. Karena gini, kalau misalnya saya ngomong cuman speech delay, itu nanti tidak akan terterapi dengan baik semuanya. Kenapa? Kalau di Yamed itu semua simptomnya dijembrengin. Dijembrengin itu diagnosanya pasti gini kan, Bun, speech delay, et causa, gangguan emosi, perilaku, temper tantrum, hiperaktivitas. Saya masih agak awam dengan SPD, dengan dispraksia itu seperti apa gitu, belum ada bayangan. Ya, tadi SPD itu adalah sensory processing disorder. Jadi sensorinya ada masalahnya tadi yang hari ini kita bahas tadi, Bun. Jadi SPD itu adalah sensory processing disorder, gangguan pemrosesan sensori. Tadi tuh ingat sensorinya ada 8. Ada 8 itu yang nantinya harus dibereskan satu persatu. Jadi 8 itu nanti akan dibereskan satu persatu dan akan dipecah nih, akan disingkirin yang masih bermasalah. Terutama berhubungan dengan vestibular. Vestibularnya masih jelek banget tuh. Dia nggak bisa mampu untuk duduk tenang. Akhirnya cenderung bergerak aja terus tuh. Gitu. Nah, itu nanti akan diberesin. Iya. Iya, kalau dispraksia sendiri itu gimana, Dok? Dispraksia itu itu tidak, praksis itu adalah perencanaan. Nah, jadi perencanaannya akan dibereskan. Nanti akan ada tekniknya. Teknik menyelesaikan dispraksia itu, gitu. Kalau untuk simulasi anak yang sering, anak 4 tahun tapi sandal kanan kiri itu masih sering salah. Tangan juga gitu, sering salah. Itu kita harus latihnya gimana, Dok? Ya, jadi nantinya sandalnya dikasih, jadi nih, kode ini penting, kode ini nih. Kode misalnya contoh anak saya itu saya kasih jam tangan, atau kalau misalnya kan ada tuh yang namanya gelang dari tali gitu tuh. Nah, jadi tangan kanan yang ada gelangnya gitu. Dan ingat, kita nggak boleh ngomong tangan manis, tangan jelek loh. Semua tangan bagus. Yang ngasih tahu ke anak itu tangan kanan dong, bukan tangan manis. Semua tangan manis gitu. Tapi untuk memberitahu tadi dikasih gelang. Nah, itu. Sama, nanti sendalnya juga dikasih kode. Sebelah kanannya dikasih kode. Gitu. Jadi dilakukan pembiasaan seperti itu ya, Dok? Ya. Pembiasaan seperti itu. Iya, gitu. Itu penting sekali. Terus untuk membedakan kalau anak ini ternyata kidal atau tidak itu gimana, Dok? Yang pernah saya jawab di Instagram. Jadi ada 3 nih. Jadi yang pertama adalah strength. Jadi kalau di Yamed ada anak dites pakai tembakan tuh loh, nembak, dia itu kekuatannya ada berapa. Jadi strength-nya itu kanan atau kiri. Jadi nanti akan di Yamed itu kan ada 3 tes. Jadi di datanya sudah ada, Bun. Di datanya itu kalau Bunda habis assessment itu di data anak di atasnya diagnosa ada namanya tangan dominan. Coba dilihat lagi, ada pasti. Ya, ada kan? Ada kan? Ya. Ada kan? Nah, itu tangan dominan. Ini katanya masalah lain, Dok. Yang tadi speech delay itu anak saya yang nomor 3, Dok. Sedangkan anak saya yang kedua itu, yang itu kanan kiri. Iya. Kalau periksa di Yamed itu sudah diperiksa langsung soalnya. Kalau di Yamed itu akan ada di tes tangan dominannya yang mana. Tangan dominan itu ditesnya lewat 3 hal. Yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kalau di Yamed nanti anak itu suruh tembakan. Nah, itu ada angkanya. Nah, itu strength pertama. Nah, strength kanan berapa, strength kiri berapa. Itu yang pertama, strength, kekuatan. Yang kedua adalah koordinasi. Jadi anaknya suruh ngelempar bola pakai tangan kanan sama tangan kiri. Lebih tepat yang mana? Itu koordinasi.
Sama yang ketiga adalah preferensi. Saat kita kasih makanan, itu dia ngambil pakai tangan kiri atau tangan kanan. Nah, itu jadi buat ayah bunda semuanya juga kalau ngetes anaknya itu kanan atau kidal, itu tadi tuh 3 hal tadi. Kekuatan, coordination, sama preferensi. Nah, itu kalau sudah assessment Diamet itu otomatis itu udah diperiksa pasti gitu. Jadi kalau yang kenapa di atas diagnosa itu ada namanya tangan dominan gitu. Karena nanti di dalam terapi akan sangat penting tangan dominan itu. Nah, anak-anak yang dia itu masih bingung tangan dominan akan terlambat berbicara karena berhubungan dengan hemisfer kanan, hemisfer kiri di otaknya gitu. Gitu, Bun. Gitu ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke. Ini yang raise hand masih terus bertambah, tapi sayangnya waktu kita terbatas ya, Pak, ya? Ya, nanti Udah kita jam. lanjutkan lagi kapan-kapan. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih, Pak, kira-kira ada closing statement nggak dari Pak Tri nih, kira-kira buat ibu dan ayah yang malam ini ikutan kelas, kira-kira apa yang pingin Pak Tri tekankan gitu? Ya, oke. Jadi yang saya tekankan di tema ini ya, di tema ini adalah stimulasi motorik sensorik pada anak usia dini. Ini penting sekali. Jadi ini tadi yang saya minta kepada semua ayah bunda, ayo dong. Anak itu jangan diajarin akademis nanti gitu. Akademis itu nanti yang diajarkan, dia matangkan di anak usia dini itu pondasi-pondasi tadi. Pondasi-pondasi tadi kalau nggak pernah tahu yang tadi namanya pyramid of learning yang tadi saya kemukakan, tadi sudah ada di dalam makalah. Tinggal dilihat bahwa itu yang harus ditekankan pertama kali, yaitu sensorik dan motorik. Kalau nggak punya tadi buku KIA yang ada dikasih Posyandu, nggak dikasih sampai Posyandu, nge-download sendiri. Bisa di-download di Google, klik aja buku KIA 2020 revisi, itu akan tinggal di-download sendiri. Nah, di situ sudah diterangkan bahwa yang dipentingkan adalah sensoriknya, motoriknya, baru atas-atasnya. Jadi jangan ngajarin yang justru belum saatnya, tapi malah teledor yang kewajibannya. Nah, kewajibannya adalah mematangkan pondasi dasar. Kayak rumah, pondasinya dulu diberesin. Nah, tadi beberapa hal yang ada di makalah adalah bentuk-bentuk stimulasinya. Ayo mulai dilakukan. Jadi jangan sampai tadi malah tidak dilakukan. Dan kata kuncinya, nggak butuh alat mahal, nggak butuh barang-barang mewah, tapi badan Bapak Ibunya, ketersediaan waktu Bapak Ibunya, dan peluang yang diberikan kepada anak itu adalah the best momennya. Jadi pentingnya kita membesarkan anak dengan teknik, dengan ilmu. Ilmu sudah bisa didapat di mana-mana, dan kayak gini ikutin aja terus webinarnya yang dilakukan beberapa, banyak banget lah, bukan hanya Yamet doang gitu ya. Tapi banyak yang melakukan webinar-webinar untuk informasi seperti ini, dan tadi punya waktu untuk anak. Itu pesan saya. Makasih banyak Pak Tri pesannya. Nah, satu lagi nih Pak, kalau misalnya ayah bunda mau konsultasi ke Yamet, kira-kira ada di mana aja sih Pak? Ada 44 cabang di seluruh Indonesia. Kalau mau tahu cabangnya di mana aja, tinggal klik aja di www.klinikyamet.com. Jadi nanti semua cabangnya ada di situ. Ada di Jawa, ada di Bali, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Cabang-cabangnya kalau di Jawa itu dari mulai di ujung timur itu Surabaya sampai ujung barat itu di Jawa Barat, Bandung, Tasik, nah kayak gitu. Nanti tinggal klik aja www.klinikyamet.com gitu. Oke deh. Nah, kayaknya sudah di penghujung waktu. Sebelum saya akhiri, kayaknya kita harus punya dokumentasi ya Pak ya. Kita foto bersama dulu ya. Teman-teman yang mau ikut foto boleh silakan on cam. Nah, sambil dipersiapkan kameranya, yang mau pakai jilbab, yang mau pakai lipstik, silakan. Ini saya bacakan dulu rules untuk door prize ya, Pak Tri ya. Izin sebentar. Jadi teman-teman yang mau berkesempatan dapat door prize, silakan untuk melakukan posting pesan dan kesan mengikuti webinar di IG Story teman-teman. Jangan lupa untuk tag sharing _ayah ibu anak dan IG-nya Pak Tri di @t_gunadi. Pastikan sudah follow dan kirim bukti IG Story ke masing-masing admin, ditunggu 1x24 jam. Nah, udah siap semua ya? Oke.
Minta tolong ya Bunda Safik. Saya aba-aba 1, 2, 3. Oke, udah semua Bun? Coba sebentar saya cek. Ini kurang lebih ada 4 halaman. Oh, belum berarti. Iya. Masih. Ayo, silakan 1, 2, 3. Standby senyum aja semuanya ya. Sip. Oke. Sip. Terima kasih Pak Tri. Semoga nanti kita bisa buka kelas selanjutnya kali ya, karena ini masih banyak teman-teman yang pengen diskusi sama Pak Tri, cuma belum kesampaian. Nanti kalau untuk teman-teman yang masih belum menemukan jawabannya di malam hari ini, mungkin bisa cek-cek di IG-nya Pak Tri atau di TikTok-nya Pak Tri ya, karena Pak Tri tuh rajin banget posting. Jadi bisa sambilan dicek, kali aja nanti ada jawaban dari pertanyaan yang belum terjawab malam ini. Mungkin itu aja dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak teman-teman yang masih standby, kurang lebih masih ada 78 peserta malam ini, Pak. Baik. Oke, makasih banyak Pak Tri. Ya, Ijip. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tumbuh kembang terlengkap untuk batita Anda. Diaplikasikan di Korea Selatan dan pertama kalinya hadir di Indonesia. Baby All Baby, produk lengkap yang dirancang khusus untuk menunjang tumbuh kembang batita. Dengan konstruksi buku yang sangat kaya, Baby All Baby dapat membantu mengembangkan kecerdasan majemuk batita secara seimbang selagi mereka bermain. Program Pintar Tumbuh Kembang terlengkap untuk batita Anda. Diaplikasikan di Korea Selatan dan pertama kalinya hadir di Indonesia. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm.